Halo semua, perkenalkan nama saya Dr. Henry Susanto Pranoto. Saya dari Universitas Ciputra. Saya akan memperkenalkan satu jenis mata kuliah baru dalam peminatan Performing Art and Sport Management. Mata kuliah ini bernama Art and Sport Legal Regulation. Dalam mata kuliah Art and Sport Legal Regulation ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang regulasi pemerintah Indonesia dan internasional, sehingga apapun yang berhubungan dengan kegiatan seni, budaya, pagelaran, olahraga, termasuk kerangka sponsorship dan yang berkaitan dengan hak cipta serta publikasi karya, dapat dikembangkan dan dapat dimengerti oleh siswa dan bahkan dapat melalui proses-proses tersebut sehingga mahasiswa atau masyarakat bisa mengenal proses pembentukan dari hasil karya sampai terjadinya legal proses karya cipta yang terkumpul yang biasanya mereka kenal dengan nama hak cipta. Dalam kelas Art and Sport Legal Regulation ini, para siswa diharapkan dapat belajar proses-proses pembentukan rule dan regulasi baik pemerintah Indonesia maupun internasional berkaitan dengan hal-hal mengenai kegiatan seni, kebudayaan, pagelaran olahraga, termasuk pembentukan kerangka sponsorship nantinya yang akan dipakai dalam proses perizinan dan proses pencapaian dari suatu pertunjukan. Sehingga karya-karya yang dihasilkan tersebut dapat memperoleh apresiasi yang luar biasa dan dihargai dalam bentuk hukum dan legalitas yang layak. Dalam perkuliahan Art and Legal Regulation ini, teman-teman akan belajar mengenai manajemen seni dan materi mata kuliah olahraga yang meliputi, pertama, Understanding Sport Policy and Regulation. Di sini tidak hanya yang nasional tetapi internasional. Teman-teman akan dicerahkan dengan pengertian tentang sport policy, bagaimana pembentukan dari suatu peraturan menjadi regulasi, kemudian menjadi peraturan pemerintah sampai perundang-undangan. Nah, jadi kita akan melihat proses yang cukup panjang dalam penciptaan suatu policy atau regulasi di bidang olahraga. Poin kedua, dalam kelas Art and Sport Legal Regulasi, teman-teman akan belajar mengenai sejarah perundang-undangan di Indonesia dari tahun 1960 atau bahkan lebih lagi sebelum Indonesia merdeka, di mana di bawah pemerintahan Jepang ataupun Belanda, kita akan melihat sejarah histori yang ada di sana, bagaimana perundangan diciptakan sampai 1945, di mana Indonesia merdeka dan menciptakan suatu peraturan tata usaha sehingga dapat terlaksana semua kegiatan yang ada termasuk di bidang olahraga. Jadi, sejarah kebijakan seni olahraga Indonesia dari awal sampai yang terbaru hingga sekarang. Ini tahun 2020 akan mengalami banyak perubahan sehingga kita akan melihat evolusi sejarah perundang-undangan yang ada di Indonesia sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dan poin ketiga dalam kelas Art and Legal Regulasi ini, setelah kita mengetahui tentang sejarah, kita akan mengalami sendiri proses penerapan perundang-undangan tersebut di Indonesia. Bagaimana suatu peraturan dalam proses pembentukan dan penerapan undang-undang itu dalam pelaksanaan keseharian, baik dalam sport yang secara profesional maupun sport secara non-profit organization sekalipun. Jadi, kita akan melihat penerapan-penerapan yang signifikan dari perundang-undangan tersebut di bidang olahraga di lingkungan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya, dalam poin keempat ini, kita akan mendatangkan tokoh atau praktisi bahkan profesional di bidangnya, terutama di bidang hoki sport. Nah, kita akan mengundang seorang tokoh dari KONI yang akan memberi penjelasan tentang bagaimana perundang-undangan olahraga ini dibentuk dan bagaimana kita bisa menghakikan hasil karya cipta sport kita di dalam suatu bentuk legal. Poin kelima, kita akan belajar secara langsung dari praktisi yang ada atau orang-orang yang bergelut di bidang olahraga ini. Kita bisa belajar dengan mereka, bekerja sama dengan mereka, sehingga kita bisa mengalami sendiri proses penciptaan karya seni ataupun olahraga tersebut, sehingga kita bisa melihat hasil akhirnya suatu karya olahraga ini bisa mendapat status legal
dan kita bisa menerapkan proses-proses tersebut dalam diri kita masing-masing. Dalam poin ke-6 yang akan kita pelajari di kelas ini, kita akan belajar mengenai organisasi Kemenpora, di mana penciptaan organisasi pemerintah ini akan sangat membantu kita dalam proses mempelajari regulasi dan hukum-hukum, termasuk aspek perizinan dan penyelenggaraan event olahraga yang berkaitan dengan segala bentuk pertemuan, baik itu secara regional maupun nasional yang ada di Indonesia perihal olahraga dan kegiatan seni yang ada. Selanjutnya, kita akan mempelajari poin ke-7 ini, tentang perencanaan, pembuatan, diskusi mengenai proyek-proyek seni dan olahraga, beserta kendala-kendala yang akan terjadi atau kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dalam proses penyelenggaraan kegiatan pesta olahraga maupun seni. Selain dari kegiatan penyelenggaraan olahraga ataupun seni, mahasiswa akan juga belajar mengenai kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal ini sangat menentukan keberhasilan atau kesuksesan suatu penyelenggaraan seni ataupun olahraga. Poin yang sangat menarik dan tidak kalah pentingnya adalah haki mengenai seni. Karena banyak kali kita mengenal masyarakat yang menciptakan suatu hasil karya, terutama bidang seni maupun musik atau seni yang lain, mereka tidak mendapat penghargaan yang setimpal. Oleh karena itu, kita di kelas ini akan belajar bagaimana proses penghakian karya-karya cipta tersebut, sehingga karya kita ataupun masyarakat bisa mendapat apresiasi yang selayaknya dan dapat diakui oleh pemerintah sebagai hasil karya yang tidak dapat dicuri orang lain. Di dalam kelas ini, mahasiswa juga akan mempelajari permasalahan-permasalahan yang timbul. Selain daripada mengobservasi permasalahan tersebut, kita juga akan belajar bagaimana mengantisipasi, mencari solusi, bahkan mencegah supaya kendala tersebut jangan terjadi. Oleh karena itu, dengan pengertian yang ada tentang masalah hukum, legal regulasi, kita dapat memperkaya wawasan kita mengenai hukum-hukum yang ada, sehingga kita bisa menghindarkan segala bentuk permasalahan atau kesulitan-kesulitan yang dapat ditimbulkan dari hal-hal legalitas yang ada, termasuk sengketa hukum di bidang seni. Poin yang terpenting di dalam kelas ini adalah bahwa kita akan mempelajari proses creating sport and musical event, di mana aktivitas ini akan dikaitkan dengan regulasi dan peraturan yang ada. Dengan demikian, mahasiswa atau masyarakat yang ikut andil dalam proses belajar ini dapat mengalami langsung belajar dari para praktisi dan profesional yang ada, sehingga mereka dapat mempunyai tuntunan atau panduan yang jelas mengenai proses-proses tersebut. Penerapan ilmu atau knowledge yang didapat di dalam kelas ini tidak akan mendapat hasil yang maksimal kalau kita tidak menerapkan secara langsung. Sehingga di dalam kelas ini kita akan menyediakan suatu bentuk praktek perencanaan, penyusunan, pelaksanaan proyek pertunjukan art and sport, di mana proses pembelajaran first hand experience sangat diutamakan. Oleh karena itu, mari bersama bergabung untuk mempelajari mata kuliah Art and Sport Legal Regulasi ini, kemudian kita bisa menerapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari kita.